Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya baru selesai membaca sebuah buku yang cukup tipis. Ini adalah buku yang diterbitkan oleh sebuah penerbit indie. Ini dia bukunya, Lubang di Tembok dan Kisah-Kisah Sekali Duduk, yang diterbitkan oleh Anagram. Seperti ini bukunya. Tebalnya segini, bisa dilihat sendiri, dan dimensinya cukup kecil. Ini adalah sebuah buku kumpulan cerita yang ditulis oleh 4 orang penulis. Dan sebenarnya ini adalah sebuah cerita terjemahan yang diterjemahkan oleh Dias P. Samsurizal dan Doni Ahmadi. Jika teman-teman ingin tahu profil dari penerjemah, ini saya bacakan. Dias P. Samsurizal bekerja di salah satu media daring dan menjadi penerjemah lepas. Buku terjemahannya Pangkuan Kebahagiaan karya Rudolf Blaumanis yang diterbitkan oleh Kencana Press pada tahun 2018. Kemudian ia juga menerbitkan sebuah buku The Cyclos by karya Albert Camus. Ini diterjemahkan atau diterbitkan oleh penerbit Pelangi Sastra Malang pada tahun 2019. Jadi kurang lebih itu adalah karir penerjemahan dari Dias P. Samsurizal. Sementara Doni Ahmadi lahir dan tinggal di Jakarta, menulis cerita pendek, esai, dan sekali menerjemahkan bukunya kumpulan cerita yang berjudul Pengarang Dodit yang diterbitkan oleh Basa Basi pada tahun 2019. Seperti apa ya isi dari buku ini, buku tipis ini dengan dimensi yang cukup kecil? Menurutku ini adalah buku yang rekomendasi untuk teman-teman yang sedang menunggu bus di halte atau menunggu kereta api di stasiun atau sedang terbang kemana di sebuah bandara barangkali, atau mungkin teman sedang PAB. Jadi mungkin ini adalah buku yang bisa diselesaikan pada saat-saat itu. Jadi di buku ini juga buku adalah buku yang cukup lama. Ini saya mendapatkan buku yang kedua atau cetakan kedua pada September 2020, diterbitkan oleh penerbit Anagram, sebuah penerbit indie di Jakarta. Ini dia ada daftar isinya. Jadi di sini ada 4 orang penulis. Yang pertama Ben Luri, ini ada 4 cerita pendek. David Eagleman 2 cerita pendek. Edgar Keret 2 cerita pendek. Lydia Davis ada 5 cerita pendek. Yang berbeda dari kebanyakan cerita pendek, menurutku ini cukup asik juga, atau mungkin suatu bentuk baru. Mungkin ketika teman-teman yang di sini akrab dengan cerita-cerita pendek di media seperti media online, cetak, koran, majalah, dan semacamnya, kita akan mengenal cerita-cerita pendek yang cukup panjang, kurang lebih antara 1.500 sampai 2.000-an karakter. Sementara di sini adalah jauh dari itu, jauh di bawahnya maksudnya. Jadi ini adalah semacam cerita yang cukup pendek, hanya terdiri dari beberapa paragraf dan mungkin di bawah 500-an kata lah. Buku ini di layout sedemikian rupa, namun menurutku yang cukup cukup membuatku agak kecewa terhadap buku ini. Mungkin di setiap cerita pendek di sini tidak disertakan nama penulisnya, jadi hanya disertakan di di daftar isi tadi. Jadi nama penulisnya tidak ada. Ini langsung beberapa cerita yang disusun sedemikian rupa tanpa ada penulis. Ketika kita ingin tahu cerita dari siapa sih cerita yang berjudul Lubang di Tembok ini, mau tidak mau kita harus menengok kembali daftar isi. Begitulah, mungkin hanya itu saja menurut saya. Cerita-cerita di sini menurutku sangat sesekali mungkin menyentuh kehidupan, seakan-akan ini adalah analogi dari suatu kejadian, atau mungkin bisa merefleksikan beberapa kehidupan kita.
yang membuatku apa ya, yang membuatku masih ingat dengan cerita-cerita ini adalah beberapa cerita di sini, seperti cerita dari Ben Luri. Ini ada 4 cerita, Menuju Bumi, Monster, Penulis, dan Sepasang Sayap. Dalam cerita Menuju Bumi ini kita akan disuguhkan dengan sebuah adegan seorang perempuan yang sedang terjun dari langit menuju bumi, dan pada saat penerjunan itu ia bertemu dengan seekor angsa, yang mana angsa ini adalah seekor angsa yang bisa berbicara dengan si manusia. Ia memperdebatkan kenapa ia terbang, apakah dia angsa dan semacamnya. Namun si perempuan atau si manusia ini ia hanya tertawa karena apa ya, seakan-akan jujur di cerita ini saya belum bisa menemukan suatu refleksi atau suatu apa ya, seakan-akan ia hanya sebuah cerita yang bertujuan untuk ya seperti itu, dia ada dan menjadi sebuah cerita. Bisa menghibur atau tidak itu tergantung pada pembaca. Menurutku seperti itu. Hanya saja ada sesuatu yang menggantung di sana seakan-akan, namun saya masih belum bisa menangkapnya. Namun menurutku itu juga tidak masalah. Bagaimana cerita itu ada dan dibuat, seperti di cerita dari Ben Luri yang berjudul Penulis. Ia menceritakan seorang manusia, seorang yang ingin menjadi penulis, namun ia tidak tahu bagaimana ia mulai menjadi penulis. Akhirnya ia mengikuti acara pembacaan dari karya seorang penulis terkenal, dan di sana ia bertanya. Ketika bertanya, ia mendapatkan jawaban, dan si seorang yang ingin menjadi penulis ini pulang dan mempraktekkan, namun ia tidak menemukan, ia tidak bisa. Akhirnya ia kembali menemui si penulis tadi. Ia bertanya lagi, bagaimana mulai menulis cerita. Ia harus mendengarkan atau mendengarkan hatimu berbicara. Akhirnya ia kembali pulang dan merenungkan dan mendengarkan hatinya berbicara, namun hatinya tidak pernah berbicara. Akhirnya ia terus berjalan karena jenuh, atau mungkin ia tidak menemukan, tidak bisa mempraktekkan apa yang dikatakan oleh si penulis. Akhirnya cerita itu berjalan, ya si seorang ini berjalan terus, dan kemudian hingga akhirnya ia penasaran dengan perkataan si penulis ini, apakah benar. Akhirnya ia kembali bertemu dengan si penulis. Ia mengendap-endap, ingin tahu seperti apa dia menjadi seorang penulis, dan pada akhirnya kita akan dipertemukan dengan ending yang cukup mengejutkan, dan seakan-akan seperti itulah bagaimana ketika kau ingin menjadi penulis cerita. Dan menurutku ya semacam itu. Ini seakan-akan menjawab beberapa cerita dari Ben Luri di depan tadi. Ya seperti itulah cerita semacam itu. Kemudian David Eagleman, dua cerpen David Eagleman ini seakan-akan sama, namun ya seakan-akan memiliki awalan atau kalimat pertama yang sama, namun memiliki isi yang berbeda. Di salah satu cerita David Eagleman yang pertama, ya seakan-akan menunjukkan kehidupan itu seperti apa, bagaimana kehidupan jika tidak berjalan seperti kehidupan yang kita jalani di awal, bagaimana kehidupan setelah mati, dan kita kembali hidup lagi dengan suatu cara yang berbeda. Seperti apa itu? Jadi seperti ini, David Eagleman seakan-akan dalam cerita ini menunjukkan bagaimana jika kamu hidup di bagian-bagian tertentu dan menghabiskan bagian itu sekaligus. Seperti ini misalnya, ketika kau hidup kembali, kau akan hidup dengan suatu kesakitan. Jadi ketika kau mengalami kesakitan itu
dalam hidupnya sebelumnya itu hanya sebagian-sebagian. Ia mengumpulkan kesakitan itu, termasuk juga kebahagiaan, termasuk juga melakukan memilih baju dan semacamnya itu. Bagaimana jika kesakitan itu dijadikan satu selama hidupmu, setelah itu habis? Apakah kamu kuat semacam itu? Nah, apakah hidup semacam itu menyenangkan? Seakan-akan David Eagleman ini menunjukkan mungkin hidup sebelumnya adalah hidup yang cukup layak atau sangat patut untuk disyukuri semacam itu. Mungkin semacam itu pembacaan saya terhadap cerpen ini, dan ia seakan-akan memberikan lanskap baru terhadap pandangan kita. Kemudian Edgar Keret ini adalah penulis dari Israel, dan beberapa ceritanya telah saya baca. Saya cukup tertarik dengan cerita Edgar Keret ini, meskipun kadang surrealis, tidak masuk akal, namun di cerita Lubang di Tembok ini seakan-akan juga meskipun ia tampak seakan surrealis, ia sebenarnya juga realis juga, dan mungkin bisa menjadi refleksi kehidupan juga. Seperti ini cukup asik juga ceritanya Lubang di Tembok ini ya. Mungkin sudah 3 atau 2 kali saya baca, dan ada sesuatu yang mungkin tidak kudapatkan di bacaan-bacaan yang sebelumnya, termasuk bagaimana seorang ini yang ada seorang yang ingin mendapatkan teman, dan akhirnya ia berbicara pada suatu lubang di tembok. Di kejadian sebelumnya ada suatu mitos yang mana mengatakan bahwa ketika kamu ingin sesuatu atau memohon sesuatu, mohonlah pada lubang di tembok itu, dan niscaya akan terkabul dan semacam itu. Akhirnya di permohonan yang kedua si anak ini, si tokoh ini akhirnya terkabul, dan dia mendapatkan teman seorang malaikat, dan sangat lucu sekali. Dan ya menurutku hal semacam ini seringkali terjadi di kehidupan. Bagaimana seorang memerankan sesuatu yang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan, dan pada akhirnya si orang ini mendapatkan apa yang telah ia lakukan itu, mendapatkan balasan yang setimpal lah dengan apa yang telah ia lakukan semacam itu. Kemudian di cerpen Lydia Davis ini ada 5 cerpen. Cerpen Lydia Davis ini menurutku cukup pendek sekali, dan seakan-akan Lydia Davis di sini membuat eksperimen terhadap cerita. Jadi ada sebuah cerita yang mana ia seakan-akan seperti rumus matematika. Cerpen ini berjudul Masalah. Ini dia cerpennya. Hanya ada 1 paragraf, sangat pendek sekali. Kemudian rasa takut juga sangat pendek. Di cerpen Masalah ini kita tidak akan menemukan tokoh, atau kita menemukan tokoh hanya dalam suatu bentuk simbol seperti huruf X. Saya bacakan sedikit ya. X hidup bersama Y dengan uang dari Z. Y menafkahi W yang tinggal dengan anaknya dari V. V ingin pindah ke Chicago, tapi anaknya tinggal dengan W di New York. Saat membaca cerpen ini saya seakan-akan bagaimana ingatan kita mendapatkan suatu beban ketika kita harus mengingat sebenarnya cerita ini mau kemana, atau siapa ini V, siapa ini W, dan W ini sebenarnya siapa. Hanya dengan 1 huruf kita akan seakan-akan ingatan itu menjadi cukup berat ketika kita ingin menceritakan ulang sebenarnya cerita ini ingin mengatakan apa, atau mungkin ketika kita ingin membedah lagi atau ingin membedah lagi cerpen ini, kita mungkin harus mengibaratkan V, W, X itu dengan sebuah kata lah, yang mana kata itu membentuk nama, dan akhirnya
kita tahu sebenarnya seperti apa cerita ini. Cukup kompleks juga mungkin semacam itu cerpen yang berjudul Masalah ini ingin ditunjukkan oleh Lydia Davis. Mungkin itu saja pembacaanku atas Lubang di Tembok, sebuah buku tipis dengan dimensi kecil. Saya cukup senang atau terhibur dengan terjemahan oleh Dias P. Samsurizal dan Doni Ahmadi. Jika teman-teman tertarik ingin membacanya atau ingin lebih tahu detailnya, silakan dicari. Harga dari buku ini masih di bawah 50 lah. Jadi cukup murah juga. Mungkin saja, jika teman-teman suka dengan konten semacam ini, silakan subscribe, like, share, dan komen. Atau mungkin jika teman-teman ingin berdiskusi tentang cerpen ini, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya.